Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa YIN Pontianak ingin melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Pak Abu Bakar MSI. Beliau sebagai pengampu mata kuliah Islam Budaya Borneo. Mewawancarai juru kunci dari Masjid yang Soekarno Nah, untuk sejarah singkat pendirian masjid ini bagaimana, Pak? Alhamdulillah alamin. Masjid Jami' Sultan Hatta Sintang ini berdiri pada hari Senin tanggal 12 bulan Muharram 1083 Hijriah, bertepatan dengan hari Senin 10 Mei 1672 Masehi. Jadi masjid kita ini merupakan api Islam Kota Sintang, Bismillah awal Kalimantan Barat, juga masjid tertua Kalimantan Barat. Kita 1672, Qadariyah waktu pertemuan juru kunci Kalimantan Barat itu Qadariyah 1771, Amantubillah 1800, Sultan Zabiuddin Sampas 1703, Sultan Ayub Sanggau 1820, Sultan Abdul Qahar Gabang 1803. Jadi alhamdulillah kita ini Bismillah awal Kalimantan Barat, tertua Kalimantan Barat, api Islam Kalimantan Barat. Awal-awal pendirian itu bagaimana tantangan dan motivasi? Ini setelah Islam masuk selama 72 tahun, yang mengislamkan Sintang ini kan Muhammad Saman dengan Cek Somad. Muhammad Saman itu berasal dari Banjarmasin, Cek Somad ini berasal dari Brunei, Malaka. Jadi moyangnya Sultan Hasan Bolkiah. Yang pertama diislamkan mereka itu Raja Sintang yang ke-17, yang di situ itu Pangeran Agung Mata Abang Pencing. Umat Nabi Muhammad itu sholat di Keraton Sintang. Kemudian pada hari yang kita sebutkan tadi, maka berdirilah atas kesepakatan dengan Panglima Perang Menteri Besar Senopati Langit, pengeluluan dengan Pangeran Mangkunegaran Ayahanda Sultan Hatta, maka terdapatlah 7 rencana kerja. Salah satunya mendirikan masjid. Nah, jadi pada zaman Sultan Hatta Muhammad Samsudin Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdiri masjid ini. Jadi merupakan Raja Sintang yang ke-19, Raja Islam yang ketiga, baru berdiri masjid. Itu sejarah berdirinya masjid. Maka disebut Masjid Sultan Hatta ini karena zaman beliau berdiri. Pada waktu itu beliau diangkat jadi raja itu umur 10 tahun. Jadi untuk mengendalikan kerajaan Sintang pada waktu itu, maka diangkatlah Menteri Besar Senopati Langit itu. Maka Sultan Hatta diajak latar pemerintahan selama 10 tahun. Kemudian setelah 20 tahun baru diberikan sepenuhnya kepada Sultan Hatta Muhammad Samsudin Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adat bersendikan syarak bersendikan kita ubah. Jadi dijadikan hukum Islam sebagai dasar. Apalagi pertanyaan? Untuk arsitektur masjid ini apa sih yang paling menonjol? Arsitektur masjid ini berbentuk panggung, berbentuk segi empat seperti Ka'bah, cuman ada itu ditambah sana sedikit pengimaman kan. Jadi berbentuk panggung itu seluruh bahan itu kayu, yaitu terdiri dari kayu ulin, kayu besi, kayu belian. Alhamdulillah masjid kita ini sudah berusia 353 tahun, 1672 kan. Alhamdulillah yang tidak pernah berganti dari berdiri sampai dengan sekarang ini. Sandaran 9 ini, sandaran yang 9 ini dari berdiri sampai dengan sekarang tidak pernah berubah. Istilah Jawa tadi sandaran Wali Songo, sandaran Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Muria, Sunan Kalijogo, Sunan Dalgas, Sunan Kudus, Sunan Giri, Maulana Malik Ibrahim. Jadi kerajaan Sintang ini menghormati para wali-wali 9 yang mengislamkan Indonesia malahan. Pada awal pembuatan masjid ini apa saja sih Pak tantangan dalam membangun masjid ini? Tantangan itu tinggal menunggu kayu 9 tiang ini dari Ibnu Ambalo
setelah datang itu langsung raja titahkan dengan seluruh rakyat, karena titah raja tadi maka tidak ada tantangan lah karena berdirilah masjid ini. Karena memang kebutuhan pada waktu itu kan 72 tahun dah sholat Jumatnya di keraton kan. Alhamdulillah setelah berdiri masjid ini, maka untuk meresmikannya hari Senin itu berdiri, kemudian setelah jadi hari Jumat itu langsung dipakai sholat. Saya dulu pernah dengar juga kalau di Sintang ini pernah terjadi kemarau yang panjang gitu Pak. Itu peran dari Masjid Jami ini bagaimana Pak? Pada waktu itu alhamdulillah para ulama berkumpul di masjid ini. Alhamdulillah mereka sholat istiqasah, minta ujian kan. Alhamdulillah dengan izin Allah seketika itu juga mungkin para wali-wali pada itu masih ada. Alhamdulillah dengan izin Allah diaminkan oleh umat Nabi Muhammad, turunlah hujan. Peran dari masjid ini memang sentral bagi penyebaran Islam pada itu. Sentral penyebaran Islam, induk daripada seluruh masjid yang ada di Kota Sintang. Masjid ini. Bahkan masjid ini waktu 642 atau pas itu tugas ke Timur, masjid ini dijadikan mereka bismillah awal untuk melangkah bersama mereka itu dibacakan Yasin di masjid ini. Pada waktu 66 itu Komunitas Indonesia itu Presiden Soeharto bersama Sarwadi ini diyasinkan dari sini, maka selesailah protes di sana. Ini peran untuk spiritual masjid ini, masjid induk Sintang. Alhamdulillah itu terjadi pada itu. Bahkan 642 Kabupaten itu pulang utuh nomor 1 seluruh Indonesia. Ya, mungkin itu sekian pertanyaan dari kami Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak berikan untuk kami dari mahasiswa YAIN Pontianak memberikan sedikit pertanyaan untuk Bapak tentang Masjid Jami Sultan Atta Sintang. Terima kasih sebagai juru kunci masjid ini menyambut baik mahasiswa YAIN. Mudah-mudahan perpanjangan lidah adik-adik semua menjadikan Masjid Jami ini sebagai contoh teladan, karena bismillah awal Kalimantan Barat bagi masjid-masjid yang lain bagaimana kepala jerih payah orang-orang dahulu menyebarkan Islam ke pelosok-pelosok dari Sintang ini Islam sampai ke Serawai Embalau, dari Sintang ini Islam sampai ke Sepauk Tempunak sana, dari Sintang sini Islam sampai Suwait, Salimbau, Jongkong, Ambalu. Dari Sintang ini menyebarkan. Alhamdulillah. Mungkin sekian wawancara dari kami dengan juru kunci Masjid Jami Sultan Atta Sintang. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.